kita. Kalau memang betul-betul apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf ini itu betul, berarti pemalsuan makam yang sudah dilakukan selama ini yang diduga itu adalah dilakukan oleh Habib Lutfi. Itu berarti atas nama pribadi dari Habib Lutfi untuk memba'alawikan. Di Ponorogo itu Ba'alawi, Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada nggak bukti dari Robito bahwa ini adalah Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah, omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Akhirnya dirobohkan gara-gara kubuan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang nuntut enggak? Yang dirobohkan? Ada keluarganya yang marah? Ada benar? Dan dua keluarga. Lo sih nyata tinggi sopo. Ya banyak kuburan As-Sayyid ini, As-Sayyid itu, kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan Sayyid ada di sini? Nggak tahu, nggak tercatat kok di sini. Di Robito nggak tercatat, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi perkataan dari Taufik Assegaf, ya. Entah ini memang perkataan dari Taufik Assegaf itu memang betul atau memang dalam bentuk ngeles atau memang ini sungguhan. Ya, isi dari apa yang dikatakan oleh Taufik Assegaf itu yaitu mengenai masalah makam-makam yang diba'alawikan, Nah, kita mungkin baru mendengar dari apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf ini, ya. Ternyata apa yang dikatakan dari Taufik Assegaf itu yang membuat ingin saya ketengahkan di sini itu adalah ternyata di luar dugaan, di luar perkiraan dari kita semua yang menganggap bahwa pemalsuan makam ini, adanya makam-makam yang dipalsukan, yang misalkan ada nama KRT Sumodiningrat atau Pangeran Diponegoro yang kemudian diba'alawikan, ini ternyata menurut Taufik Assegaf itu bukan dari Robito, tidak tercatat. Kemudian dia mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa itu siapa yang memba'alawikan? Seakan-akan dia ini memang ingin mengkonfirmasi, ya, seakan-akan dia ini ingin mengkonfirmasi bahwa makam-makam yang dipalsukan itu atas kehendak perorangan, bukan atas nama Robito. Dan kalau atas kehendak perorangan, kita semua tentu bisa menduganya bahwa siapa yang memalsukan makam ini, ya, memalsukan makam ini. Sementara menurut penilaian kita selama ini, ya, pemalsuan makam-makam ini yang diduga adalah dilakukan dari pihak Habib Lutfi bin Yahya, itu kita menganggapnya selama ini bahwa pemalsuan makam-makam itu adalah atas juga diketahui dari pihak semua, dari pihak Robito atau dari pihak Ba'alawi. Kita menganggapnya mereka juga sudah tahu semua. Tapi dari apa yang dikatakan oleh Taufik Assegaf ini menampakkan kalau dirinya itu menampik bahwa itu adalah mewakili dari Ba'alawi atau mewakili dari Robito, karena di situ tegas sekali dia mengatakan bahwa pemalsuan makam itu siapa yang memalsukan, ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita simak saja apa yang dikatakan oleh
Taufik Assegaf ini, karena ini memberikan pencerahan baru kepada kita. Kalau memang betul-betul apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf ini itu betul, berarti pemalsuan makam sudah dilakukan selama ini, yang diduga itu adalah dilakukan oleh Habib Lutfi. Itu berarti atas nama pribadi dari Habib Lutfi untuk memba'alawikan. Dan kalau ini juga seperti terkonfirmasi juga semakin kuat ketika makam-makam itu dibinyayakan. Kebanyakan yang kita ketahui makam-makam yang palsu itu kebanyakan bin Yahya. Nah, kalau kita tahu arahnya bin Yahya, kita sudah mengarahnya jelas ini mengarah ke Habib Lutfi. Nah, inilah tentu akan semakin menarik bahwa ternyata pemalsuan makam ini, kalau sekali lagi apa yang dikatakan Taufik Assegaf itu betul, berarti ini tanpa diketahui, istilahnya tanpa persetujuan Robitoh. Ini juga dari pihak, bisa dikatakan ini dari pihak Habib Lutfi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari sini, ini berarti antara para Ba'alawi ini, antara para Habib ini ternyata tidak ada sinkronisasi ya. Ternyata mereka mungkin juga bisa dikatakan saling jegal, saling serang ya bisa saja. Atau ini hanya sebuah ucapan dari Taufik Assegaf untuk cuci tangan atau berpangku tangan. Dia tidak mau tahu kalau masalah pemalsuan makam itu dikaitkan dengan atas nama dari Robito atau Ba'alawi. Soalnya dia mengatakan sendiri bahwa itu dari Robito, tidak ada memang siapa yang mengatakan. Kalau memang itu betul dari Ba'alawi, kalau memang itu dari Robito, cek ada enggak catatannya nama seperti itu. Nah, dari sini kan sudah jelas. Ya, kita simak saja apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf, kita simak sampai tuntas ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mencakukan nasab semua diba'alawikan. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang ngaku Ba'alawi, kalau tidak diithbat oleh Robito Alawiyah jangan dipercaya. Paham ya? Ba'alawi ya. Kalau bukan Ba'alawi itu bukan tanggung jawabnya kita. Paham ya? Di Ponorogo itu Ba'alawi. Imam Bonjol itu Ba'alawi. Ada enggak bukti dari Robito bahwa ini adalah Ba'alawi? Kalau enggak, ya sudah omongan orang itu. Lo ada apa omongan orang dibuat dalil ini adalah memba'awalikan orang pribumi. Apa ini? Ini kan bodoh gitu loh. Siapa yang memba'alikan itu ada dari Robito? Enggak. Terus apa kekuatan kamu? Katanya ini, katanya itu. Lo katanya ini buat dalil itu gimana sih? Gitu. Apalagi yang berkata-kata adalah bukan orang yang pinter, bukan ahli nasab, arek ciri dikasih serban. Lah kan repot ini kalau sudah begini. Karena itu jangan berbicara sesuai kapasitasnya. Gak ngerti nasab, ojo bicara nasab. Kalau gak berarti fikih, jangan berarti fikih. Wis nasihato, orang ajaan sholat berjamaah, ajaan itu. Udah, jangan melebihi kapasitasnya kalau berbicara. Lah yang buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang nuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang mana? Ada benar. Dan dua keluarga. Lu sih nyata iki sopo. Ya banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu. Nggak tercatat kok di sini. Di Robito nggak tercatat. Selesai. Terus apa yang mensayyidkan? Ini adalah memba'alawikan kuburan-kuburan.
Sing Balawi aku sopo? Saya nggak paham. Karena ini dagelan itu loh. Kalau kamu ingin lelucon enggak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan ulama-ulama. Nah, ulama-ulama ya sudah jelas kembalinya. Ada apa? Ya, kita ini punya ulama-ulama besar kok. Indonesia ini Pak, ulama-ulama itu hebat-hebat diakui sama dunia. Saya waktu ada di Siwun, waktu itu ada Akhi Husin masuk perpustakaan, ada satu kitab khusus karangan ulama Indonesia yang dibaca di sana. Ada satu lemari khusus, semuanya kitab ulama Indonesia yang dibaca ada di sana. Hebat-hebat. Lah kok saiki diwala jahil murakkab. Ya apa? Ya jangan dong. Jangan. Karena itu ini harus kita bongkar. Tapi tenang dulu. Kita bahas secara ilmiah. Kamu semuanya harus belajar tentang kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mengeladeni dengan cara-cara jalanan seperti begitu, tapi kita akan dengan cara ilmiah, insyaallah biqudratillah. Ya, jadi nggak usah bingung, ya. Tetap aja dalam yang ada sekarang ini, dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit, ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya, sebisanya. Nah, dengan begitu